Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din waj'alna ya Rabbana min ahli al-Qur'an wahsurna yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bertemu kembali atau bergabung di acara mulia ini, baik yang bisa hadir secara langsung atau menyaksikan atau mendengar dari tempat yang berbeda-beda. Yang jelas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bergabung dengan acara ini adalah nikmat yang amat agung, dan semoga Allah mengabadikan nikmat tersebut sehingga kita senantiasa dengan penuh kelegaan, rasa senang hati untuk menghadiri majlis mulia seperti ini, khususnya majlis tafsir Al-Quran. Dan juga semoga pertemuan ini benar-benar menjadi sebab dan muqaddimah kita kelak dipertemukan oleh Allah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di surat Al-Imran, Al-Maidah. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wakhfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang kehalalan yang Allah berikan kepada kita, dan hendaknya kita menerima sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu dengan syukur. Dan kita diperintahkan untuk mengambil dari yang halal. Dalam ayat yang sebelumnya, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Kita mengambil sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Akan tapi ada sebagian orang yang merubah dari yang halal menjadi haram, seperti orang Yahudi itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Bukan karena Allah mengharamkannya, tapi dari diri mereka mengharamkannya. Seperti mereka tidak mau makan lemak dan sebagainya, atau jenis-jenis onta
tidak mau makan dan mereka mengatakan haram karena kepercayaan mereka. Dan kepercayaan itu sudah mengarah pada sesuatu yang jauh daripada akidah. Sehingga mereka mengharamkan sesuatu yang semula dihalalkan oleh Allah. Kemudian ada hal-hal yang semacam ini juga masuk kepada kaum muslimin yang menurut mereka, makanya pembimbing itu penting, guru itu penting. Ada sahabat Nabi dalam beribadah ini karena pengen serius dalam beribadah, sehingga mereka kadang ada sebab yang menjadikan ibadahnya kurang. Lalu sebab yang menjadikan ibadahnya kurang itu dijauhi, padahal itu sesuatu yang halal. Ada yang tiba-tiba bersumpah begitu saja, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika bersumpah. Di saat ada kedatangan seorang tamu, kebiasaan beliau itu adalah senang dengan tamu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu termasuk orang yang tidak bisa makan kecuali dibarengi dengan dengan tamu. Suatu ketika ada dikisahkan bahwasanya kedatangan seorang tamu dan tamu tersebut tidak mau makan karena satu hal, puasa. Sehingga bersumpah sampai, demi Allah kalau kau tidak makan, aku tidak makan. Sementara puasa itu sendiri puasa yang harus diteruskan. Sudah bersumpah, demi Allah aku tidak makan. Dan banyak dicontohkan juga dari kisah sahabat Nabi yang bersumpah tidak mau makan makanan yang halal. Demi Allah aku tidak mau melakukan itu, padahal itu adalah yang halal. Bersumpah secara serius. Bahkan di antara mereka ingin melakukan ibadah tapi tidak disenangi oleh Nabi. Seperti suatu ketika di antara para sahabat Nabi itu lagi berkumpul membicarakan tentang Rasulullah. Rasulullah itu orang yang ahli surga. Pangkatnya tinggi, dicintai oleh Allah, tapi ibadahnya Rasulullah kok kayak begitu. Luar biasa sampai kakinya bengkak kalau sudah sholat, Masya Allah. Sedekahnya pun tidak pernah Rasulullah itu menyimpan uang di dalam rumahnya, menyimpan rezeki, selalu diberikan, begitu baiknya. Sehingga para sahabat Nabi menginginkan beliau itu punya pangkat tinggi. Tentunya tidak mungkin menyamai atau bahkan melampaui pangkat Nabi. Cuman dari inisiatif keinginan mereka untuk meningkatkan ibadah mereka, mereka pada bersumpah, kalau begitu demi Allah aku tidak akan buka selama-lamanya, aku akan puasa terus. Yang satu berjanji untuk bersumpah untuk tidak meninggalkan bangun malam selama-lamanya, akan melek terus. Sebagian lagi istri termasuk orang yang menjadi sebab aku kurang ibadah, maka demi Allah aku tidak akan mau menikah. Nah, yang demikian. Ternyata hal yang demikian itu didengar oleh Rasulullah. Rasulullah marah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tapi aku kadang berpuasa dan tapi kadang aku juga berbuka. Aku bangun malam tapi aku juga kadang tidur malam, dan aku pun juga menikahi wanita. Aku juga menikah, bahkan diancam faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak mau dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Nabi marah, tidak boleh yang demikian itu. Kemudian banyak sesuatu yang semula dihalalkan oleh Allah itu ada dijadikan haram oleh sebagian sahabat Nabi dan dengan sumpah. Maka setelah itu datanglah ayat ini. Jadi ayat ini adalah untuk memberikan solusi kepada mereka. Bagaimana sudah terlanjur seperti itu? Maka ada lagi, kalau seandainya orang terjadi mau melakukan kemaksiatan dengan sumpah, apakah harus dipenuhi gara-gara sumpah? Karena salah faham dalam menjalankan sumpah. Demi Allah, saya akan yang haram misalnya. Aku akan mabuk besok. Nah, ini sumpahnya untuk yang haram. Apakah dia harus memenuhi sumpahnya atau dia harus melanggar sumpahnya? Dan ini petunjuk bimbingan dari Nabi SAW. Ternyata inilah keindahan yang diajarkan oleh Allah. Coba kita cermati.
La yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum. Sumpah yang akan dituntut oleh Allah ada hukumannya, baik di dunia yang harus membayar kafarah atau di akhirat yang ada hukumannya seksa. Itu bukan sumpah laghu, bukan sumpah yang tanpa disengaja. Ada sumpah yang keluar dari mulut seseorang tanpa disengaja. Tapi sebelum kita masuk bab sumpah, ketahuilah kita tidak diperkenankan memperbanyak sumpah biarpun demi kebenaran. Karena sumpah itu digunakan untuk keperluan kita, untuk meyakinkan sesuatu yang amat penting di saat orang ada tanda-tanda keraguan. Maka perlu kita hadirkan sumpah. Maka dari itu jangan memperbanyak sumpah. Ada orang hidupnya dengan sumpah. Semakin banyak sumpahmu, semakin banyak yang tidak percaya kepadamu. Maka jangan banyak sumpah kalau berbicara. Dan kalau diperlukan baru keluarkan sumpah. Sebab seorang dikit-dikit demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sampai pusing orang lihatnya. Jadi Anda jangan memperbanyak sumpah. Biarpun kebenaran tidak perlu sumpah. Sampaikan kebenaran, orang akan percaya kalau engkau biasa jujur. Jadi kebenaran itu tidak perlu harus pakai sumpah untuk kita sampaikan. Ini sesuatu yang amat penting. Kemudian setelah itu apa? Khawatir ada keraguan. Sementara ini sangat penting. Maka dibarengi dengan sumpah. Maka dari itu segala sesuatu di dalam Al-Quran yang Allah menghadirkannya dengan sumpah atau sabda Nabi SAW yang dimulai dengan sumpah, tentu itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan kita harus paham makna itu. Jika Nabi memulai dengan sumpah, maka itu pasti sangat penting. Allah memulai dengan sumpah, pasti itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian masalah sumpah. Kalau Allah boleh bersumpah dengan apapun dari makhluknya, Allah bebas bersumpah demi masa wal asri atau wal fajri walayalin ashr. Allah bisa bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan masa, dan Allah bisa bersumpah dengan matahari dan seterusnya. Kalau Allah sang pencipta boleh bersumpah dengan apapun yang Allah ciptakan, tapi kita sebagai makhluk tidak diperkenankan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita tidak diperkenankan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Billahi, birrahman, pokoknya dengan nama Allah yang Anda kenal dengan Asmaul Husna. Maka tidak diperkenankan kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ada yang bersumpah dengan keagungan Allah misalnya, bukan dengan Allah, bi'azamatillahi. Maka ini para ulama memasukkan itu seperti dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dianggap menurut madhab madhab Malik misalnya. Madhab Malik kalau mengatakan bi'azamatillah bijalalillahi, demi keagungan Allah, maka menurut madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala itu langsung jadi sumpah yang sah. Kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala atau madhab Syafi'i perlu niat. Baik, yang jelas kita arahkan dulu, fokuskan dulu kepada sumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Anda ketahui dari Asmaul Husna, bahkan lebih dari Asmaul Husna yang 99, nama Allah lebih dari 99 nama. Kemudian bagaimana jika bersumpah dengan Nabi, nama Nabi? Bagi orang yang beriman kepada Allah lalu bersumpah dengan Nabi, ini juga para ulama, sebagian ulama kebanyakan mengatakan tidak diperkenankan bersumpah dengan Nabi, sebab Nabi bukan Allah, akan tapi apa yang dinukil dari Imam Ahmad ibn Hanbal, diperkenankan bersumpah dengan Nabi karena Nabi adalah keimanan kepada Allah dan Nabi adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Maka jika bersumpah dengan Nabi, menurut yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, maka itu diperkenankan. Atau dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran beda lagi. Al-Quran tidak seperti Nabi. Kalau Nabi di situ ada khilaf. Bersumpah dengan Nabi ada khilaf. Kalau bersumpah dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, maka Al-Quran ini adalah kalamullah. Seperti dalam bahasa akidah kita, yang nama Al-Quran kalamullah. Kalamullah ada sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidatihi ta'ala bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khir. Kalam Allah adalah qadim dahulu. Dan ada pada Allah. Tidak ada yang dahulu, tidak ada yang belakang. Tanpa suara dan tanpa
huruf. Itu adalah kalamullah. Jika yang dimaksud adalah kalamullah itu, maka boleh kita bersumpah dengan Al-Quran. Bil Quran maksudnya dengan Al-Quran yang kalamullah tersebut, maka 4 madhab menganggap bahasanya sumpah dengan Al-Quran adalah diperkenankan. Baik. Umumnya orang bersumpah dengan nama Allah. Dan jika Anda bersumpah, ambillah sumpah yang paling disepakati, yaitu dengan nama-nama Allah. Billahi. Dengan nama Allah. Demi Allah. Itu sumpah. Kemudian bagaimana hukum sumpah itu sendiri nanti? Hati-hati, yang jelas jangan biasakan Anda bersumpah. Apalagi hanya untuk meyakinkan pembeli lalu kita bersumpah, na'udzubillah. Berbohong lagi. Berbohong urusan dagangan, demi Allah saya belinya mahal loh ini begini, padahal itu berbohong. Itu dosa. Jadi ada sumpah dalam dusta, itu adalah rumus, ada babnya sendiri. Ada sumpahnya orang yang berdusta. Sumpah tapi berdusta. Sumpah berbohong. Sumpahnya orang berbohong bagaimana? Na'udzubillah, dosa gede. Dan itu mahal, Allah itu mahal, hati-hati. Allah itu mahal. Sehingga untuk dagang saja harus pakai Allah kan, biar dibeli sama orang demi Allah. Orang percaya, oh, Anda menjual Allah demi dagangan Anda. Dan agama mahal. Agama mahal, maka jangan Anda tukar dengan dunia. Atas nama agama kadang untuk mencari dunia. Sekarang mau jadi apa saja harus dekat-dekat sama ustadz, kiai untuk jadi apa. Nah, agama mahal. Atas nama agama. Kalau sudah pakai nama agama berat semuanya. Sehingga terplesetlah orang yang menggunakan agama untuk mendapatkan dunianya. Menggunakan agama untuk mendapatkan dunianya, ini serem lagi orang. Mengendarai agama untuk sampai dunia. Kalau orang kafir jahiliyah itu adalah menggunakan berhala untuk sampai kepada Allah. Menyembah kepada Allah katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembah berhala mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini pendusta-pendusta, penjual agama, termasuk yang sumpah palsu untuk kepentingan dunia, atau yang memanfaatkan dunia untuk yang menggunakan agama untuk kepentingan dunianya, maka itu seperti mengendarai Allah untuk kepentingan dunianya. Ini serem lagi manusia ini. Jahat lagi ini. Maka ketulusan ini penting. Baik dalam bersumpah, sumpah kadang memang diperlukan. Nabi sendiri juga menyebutkan dalam istilah sumpah, banyak kisah sumpah. Ada sumpah li'an, ada sumpah macam-macam. Sumpah ini kadang diperlukan untuk pembuktian. Seperti sumpahnya 2 orang yang saling bersengketa, maka nanti dikatakan yang satu harus mendatangkan bayyinah, 2 saksi. Kemudian yang satu dengan sumpah dan seterusnya. Ini ada istilah sumpah, itu ada. Yang jelas bagaimana dengan kisah sumpah itu sendiri, bagaimana di saat kita sudah terlanjur bersumpah. Yang jelas kaidahnya, Anda jangan mudah untuk sumpah. Itu lesan-lesan orang yang prasangka buruk sama orang, dan lesan yang biasa berbohong. Banyak sumpah. Jadi kalau Anda banyak sumpah, sebetulnya telah distempel Anda bahwasanya Anda banyak bohong nih, karena kebanyakan sumpah. Dikit-dikit nggak pakai sumpah saya percaya kok. Memangnya kenapa? Kamu suudon sama saya. Kamu berprasangka buruk kepadaku kalau aku tidak percaya kepadamu. Kenapa harus pakai sumpah? Dan itu tidak indah. Maka yang biasa sumpah hentikan sekarang. Jangan banyak sumpah biarpun itu benar. Kemudian sumpah itu ada namanya al-yamin Allahu. Ini katakan la yu'akhidmu billahi. Allah tidak akan akhad. Mu'akhadah itu begini. Mu'akhadah itu lain akhadah, mu'akhadah. Akhadah sama akhadah. Kalau akhadah, kalau Allah akhda, muqtadirin, Masya Allah, kalau menghukum langsung ada orang kafir dan sebagainya, langsung. Tapi kepada orang yang beriman tidak pakai akhodah, tapi mu'akhodah. Mu'akhodah itu seolah-olah ada saling karena di situ ada muqaddimah, ada perjanjian. Karena kita dalam irama patuh pada seorang muslim berjanji untuk patuh dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat tidak memenuhi ini, berarti ada ketimpangan, maka perlu namanya mu'akhad. Akan tapi hasilnya adalah tetap Allah akan menghukum. La yu'akhidukumullah. Allah tidak akan menghukum kepada kalian billahi di saat kalian bersumpah yang sumpahnya sumpah lagu, sumpah yang tidak berarti. Bagaimana sumpah lahu itu? Fi aimanikum, sumpah yang tidak berarti adalah sumpah yang tidak bertujuan untuk sumpah, hanya karena kebiasaan mengucapkan la wallahi. Ada sebagian orang Arab kalau ngomong la Allah, bukan sumpah dia.
Ente ke sana, la wallah. Sudah kalimat wallah ini sudah. Nabi juga misalkan seperti orang mengatakan la wallah bala wallah. Bukan karena bersumpah, tapi sumpah itu adalah untuk meyakinkan wallahi, billahi, itu sumpah. Tapi kalau kalimat-kalimat yang tidak disengaja semacam itu, maka itu bukan dianggap sebagai sumpah. Seperti kebiasaan orang Arab kalau berbicara biasanya dikasih pungkasan wallahi, la wallahi, bala wallahi, la wallahi. Wallahi ya akhi, nama bukan wallahi, bukan sumpah, wallahi ya akhi. Bukan bersumpah, lah itu lahu. Maka itu tidak dianggap yang demikian. Lah yang dianggap al-yamin al-munaqidah itu. Yani fima aqadtum, jadi iman apa aiman sumpah yang engkau sengaja dengan niat untuk bersumpah. Baik tujuanmu adalah benar atau tujuanmu adalah untuk berdusta, yang jelas engkau berniat untuk menggunakan nama Allah tadi untuk memperkuat omonganmu. Itu sumpah. Dusta atau benar, yang jelas kau sengaja. Maka di situ nanti ada misalnya, demi Allah aku tidak akan masuk rumahmu. Akhirnya masuk. Sudah terlanjur bersumpah. Demi Allah aku tidak masuk rumahmu. Aku sudah terlanjur bersumpah, ternyata aku harus masuk rumahnya. Ini sumpahnya serius karena berjanji, mungkin saking marahnya tidak mau masuk rumah tersebut. Demi Allah aku tidak masuk rumahmu. Demi Allah aku tidak mau berbicara dengan dia, tentunya harus ngomong. Jadi serius dia bersumpah untuk menghindari sesuatu atau untuk melakukan. Demi Allah aku akan lakukan itu semuanya. Tentunya nggak dilaksanakan. Tapi waktu bersumpah itu serius. Demi Allah saya akan puasa besok hari Senin. Demi Allah. Jadi semuanya dihubungkan dengan sumpah. Tapi serius dia waktu mengucapkan demi Allah. Memang dia menginginkan dengan kalimat demi Allah itu untuk mengukuhkan apa yang akan diucapkan tadi. Demi Allah apa? Kalau aku tidak mau masuk rumahmu, nggak usah enteng ya. Demi Allah, oh ya enggak jadi kuat. Misalnya aku tidak masuk rumah dia. Mungkin dia rumah tidak baik dan sebagainya. Demi Allah akan masuk rumah dia. Dan mungkin ini hal yang mulia. Kenapa? Rumah maksiat. Rumah gak benar. Rumah, misalnya rumah judi, rumah mabuk, dan seterusnya. Akhirnya apa? Demi Allah, aku tidak mau nginjekkan kaki saya di tempat itu. Dan dia serius. Dan di saat berjumpa bukan tujuan jelek karena menghindari kemaksiatan. Tak taunya. Rumah itu dibelikan kepada dia untuk bangun pesantren. Wah, gimana nih? Akhirnya dia harus masuk. Sumpahku bagaimana dulu? Ini jelas waktu sumpah dia serius, demi Allah aku tidak mau menginjakkan kaki di sana. Itu namanya sumpah yang serius. Bima aqdumul aiman. Apa yang kau seriusi dengan hatimu dalam bersumpah. Bukan tadi yang terlalu Allah enggak nyambung, dia enggak ada maksud untuk bersumpah. Itu yang serius dan itu dibenarkan yang demikian itu karena ada kemaksiatan di tempat tersebut. Demi Allah aku sudah masuk ke kampung itu karena di situ maksiat demi Allah. Karena apa? Menguatkan hatinya agar tidak masuk ke rumah itu karena di dalamnya ada kemaksiatan. Ini sumpah yang dibenarkan. Jika ternyata berubah, maka dia melanggar, maka ada hukumannya. Cuman dari sisi ini dia tidak berdosa. Nah, nanti dia berdosa. Kenapa? Untuk melakukan yang lebih baik. Melakukan yang lebih baik. Misalnya telanjur bersumpah. Demi Allah aku tidak mau ke rumah bibi saya. Kenapa harus pakai sumpah? Mungkin saking marahnya. Setelah itu sadar. Ya Allah, kenapa kok bibi saya tidak saya datangi? Sampai sumpah lagi. Saya harus lawan. Saya akan datang ke rumah bibi saya. Kemarin sumpahnya benar, demi Allah aku tidak mau ke rumah bibi saya. Tapi setelah itu sadar, imannya menyeru. Maka lalu ziarah kepada bibi, maka dia wajib membayar kafarah. Ini yang disebut oleh Nabi, mula-mula kamu itu disuruh patuh pada syaitan. Memutus tali persaudaraan dan patuh dengan syaitan. Jadi sumpahmu yang pertama itu yang ngajak syaitan. Demi Allah aku tidak mau ke rumah bibimu. Itu seruan syaitan. Setelah itu kamu sadar, kamu akhirnya datang ke bibimu, nyambung silaturahmi. Kamu mengikuti seruan Allah, silaturahim.
Cuman bagaimana sumpahku? Nah, sumpahmu ini harus kau bayar. Harus ada dendanya dong, karena kamu terlanjur sumpah. Cuman nanti ada yang sumpah itu berdosa dan tidak berdosa. Ada hanath atau melanggar sumpah yang berdosa, dan ada yang melanggar sumpah dan tidak berdosa. Nah, ada sumpah yang berdosa. Gomus, sumpah palsu. Naudzubillah. Dia tidak melakukan, ngomong melakukan. Atau melakukan, dia ngomong tidak. Dia sudah tahu ngambil barangnya seseorang, lalu baru demi Allah aku tidak mengambilnya. Padahal dia mengambilnya. Dia bersumpah. Jadi sumpah itu modelnya macam-macam. Yamin ghamus, yamin dusta, yamin palsu, sumpah palsu. Atau untuk menjadi saksi-saksi palsu dengan sumpahnya. Wah, ini neraka jahanam. Yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang tidak bakal dilihat dengan kasih sayang oleh Allah di akhirat adalah orang yang punya sumpah palsu. Sumpah tapi palsu. Bahkan kadang tidak melihat kamu, demi Allah saya melihat dia begitu. Dia ngelihat di sana minum, dia ngelihat di sana mabuk nih. Sumpah demi Allah. Nah, kenapa harus bersumpah? Sumpah untuk bohong. Maka ini dosa. Ini dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sumpah yang seperti ini, sumpah yang di dalamnya adalah ada dusta, bohong, ini sumpahnya adalah haram. Tapi kalau sumpah yang sebelumnya tadi, sumpah untuk meningkatkan kebaikan atau menjauhi kemungkaran, maka itu sumpah yang tidak haram. Demi Allah aku tidak mau masuk rumah itu karena di rumah tersebut ada kemaksiatan. Maka ini bagus, baik, karena apa? Agar dia tidak masuk ke rumah itu, agar dikuatkan hatinya untuk menghindari agar tidak masuk ke rumah itu. Demi Allah aku tidak mau masuk pasar itu. Kenapa? Pasarnya sangat bermasalah, banyak maksiat, buka aurat segala macam. Demi Allah aku masuk itu. Tak taunya pasarnya berubah bagaimana? Lah sumpah macam ini. Nah, sumpah yang semacam ini bukan sesuatu yang diharamkan. Bahkan kadang diperlukan agar hati kita kuat. Agar hati kita kuat. Bahkan mungkin dia tahu sangat emosi betul. Saudaranya mau datang dan dia biasa kalau ketemu saudaranya pasti berantem, ribut, perang mulut. Akhirnya demi Allah kalau adikku datang aku tidak akan menjawab. Demi Allah. Taunya adiknya datang dia jawab, bayar. Nah, tapi kan tujuannya baik untuk mengekang mulut kita agar tidak ngomong yang haram. Lah sumpah yang semacam ini diperkenankan untuk sebuah tujuan menghindarkan kita dari kemaksiatan atau mengukuhkan kita dalam beribadah. Kita pemalas ini. Demi Allah, kalau seandainya benar-benar adikku datang hari ini akan aku beri 500.000. Wah ini. Kenapa? Biasa pelit dia itu. Kalau sudah adiknya datang cuma kasih 50.000, padahal tempatnya rumahnya jauh. 50.000. Demi Allah, untuk sekarang kalau benar adikku datang hari ini, aku beri 5 juta. Sebab kalau nggak pakai sumpah, keluarnya 50.000 nanti. Ini untuk maju dalam kebaikan. Untuk maju dalam kebaikan. Maka hal-hal yang demikian ini bukan suatu sumpah yang diharamkan. Tapi ada sumpah lain yang paling menyeramkan adalah yang sumpah ghamus, ini sumpah untuk berdusta. Di pasar jualan dengan dusta, hati-hati. Allah tidak melihat orang yang berdusta dalam sumpah. Jualan sedikit saja pakai sumpah. Harga belinya misalnya 5.000. Demi Allah, Bu, belinya mahal 5.200. Padahal bohongnya cuma 200. Tapi bohong benar pakai sumpah nama Allah, haram. Itu adalah ghamus. Ya, sumpah yang berdusta. Bagaimana kalau orang lu sumpah berdusta? Berarti kan pasti bohong. Bagaimana dengan sumpah yang berbohong? Maka madhab kita Imam Syafi'i, jika engkau telah bersumpah dan ternyata engkau itu berbohong dalam sumpahmu dan engkau sadari kalau itu berbohong. Kalau nggak sadar lain cerita. Kalau nggak sadar termasuk lagu tadi, nggak menyadari tak tahunya apa, bukan niat berbohong. Kamu ketemu bapak saya, ketemu, bener, ya bener, demi Allah, demi Allah. Bapak,
Tak taunya setelah dicek, itu bukan bapak saya, itu paman saya, mama mirip sama bapak saya. Saya terlanjur sumpah, ini bagaimana ini? Nah, kan tidak niat berbohong, tapi salah dia. Ya nggak dosa dia. Nah, sebagian ulama ini mengatakan yang dibikin itu apakah pakai kafarah atau tidak. Ini Madhab Syafi'i mengatakan hal-hal yang semacam itu termasuk ini. Berbohong dalam bersumpah pun harus pakai kafarah. Dikatakan oleh madhab Imam Syafi'i, kalau ada orang bersumpah dengan sesuatu yang dusta, tidak melihat ngomong melihat, tidak tahu ngomong tahu, lalu bersumpah, demi Allah aku melihat dia, padahal tidak melihat, dan dia sadar waktu bersumpah kalau dia tidak melihat, padahal dia ngerti harga belanjanya itu adalah 10.000, tak tahu dia pakai sumpah, demi Allah bu, bener, demi Allah aku belanjanya 12.000, tak tahunya dia berbohong dan sadar dalam berbohong, maka itulah sumpah palsu yang diharamkan dan dosanya besar di hadapan Allah. Duitnya sih cuma 200 rupiah, akan tapi hukumannya besar di hadapan Allah. Kenapa? Dunia kau tukar dengan Allah. Allah kau gunakan untuk mendapatkan dunia 200 rupiah. Maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu pakai kafarah. Karena apa? Hukumannya neraka. Sebab kafarah di dunia ini untuk menghapus dosa di akhirat. Tapi madhab kita Imam Syafi'i mengatakan babnya bab taubat. Mungkin dia orang yang menyesal, astaghfirullahaladzim, saya menyesal. Maka dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau anda berdusta dalam sumpah anda, maka hendaknya anda bayar dengan kafarah denda di dunia, dengan penyesalan, dengan harapan agar anda tidak dihukum lagi oleh Allah di akhirat. Jika itu ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan orang, anda harus kejar, sampaikan kepada orang tersebut. Mungkin anda berbohong, tak taunya kebohongan anda itu menjadi masyarakat itu menjadi ribut, maka anda harus sampaikan kalau saya bohong. Tidak cukup dengan kafarah saja. Misalnya ada seorang berkata dengan fitnah, demi Allah aku melihat dia, melihat istrinya Pak ini dengan laki-laki di sana, demi Allah, padahal dia ingin menfitnah dan dusta dia. Buhtan namanya. Buhtan itu haram. Menfitnah hukumnya haram di hadapan Allah. Nah, orang yang seperti itu bagaimana? Dia harus membayar sumpahnya, nanti dendanya sumpah akan kita sebutkan. Tapi lebih dari itu, dia harus menunjukkan kalau dia itu berbohong agar orang tidak terus tertipu dengan sumpahnya. Kemudian, bagaimana dengan apa bayarannya itu, bayar apa sih? Kalau anda sudah terlanjur, tolong yang biasa bersumpah langsung koreksi diri berapa hari sehari bayar. Kita punya guru yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Namanya Dr. Mahmud. Beliau buta, soleh, alim, fadil. Tapi kalau sudah marah dengan santri beliau itu kadang-kadang keperucut sumpahnya. Misalnya ada santrinya, karena begitu cintanya sama murid, itu kalau sudah ada benar. Kalau ente begitu, Allah aku tidak mau masuk kelas ini. Kan beliau ngajar. Akhirnya mana ya, ente bikin saya harus keluar duit. Anda keluar duit, kita sering dapat karena saya paling depan biasanya. Beliau punya kebiasaan sumpah kalau sudah saking cintanya santri. Kalau ada santri atau murid melakukan satu kesalahan, beliau tuh marah. Kamu tidak boleh gitu. Kalau ente begitu lagi, demi Allah aku tidak mau masuk gitu lagi. Sumpah. Saya masih ingat, oh ente ada bikin anak harus keluar duit nih, bayar denda. Jadi kita butuh berapa kali itu. Cuman beliau punya kebiasaan, tapi bayar. Tujuannya adalah baik, beliau bukan untuk yang haram beliau. Karena memang saking begitu semangatnya agar santrinya itu biar serius, muridnya serius. Dia seorang sudah meninggal dunia dan setelah itu mesti tersenyum ketawa. Aku kalau tidak ngajar di sini, kalau tidak boleh masuk kelas ini, berarti saya tidak ngajar. Berarti saya harus bayar kafarah. Baik, bagaimana bayar kafarahnya disebutkan di sini nanti. Walakin yu'akhidukum bima aqatumul aiman, akan tapi sumpah yang akan ada kafarahnya adalah sumpah seriusmu dalam keadaan mengukuhkan sesuatu yang harus kamu lakukan atau sunnah engkau lakukan. Jadi sumpah untuk mengukuhkan sesuatu yang boleh kita lakukan kemudian tidak kamu lakukan, atau kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan sumpah akhirnya kamu lakukan, langgar sumpah. Atau sumpah dusta tadi, sumpah palsu menurut mazhab Syafi'i, berbohong dalam sumpah, tapi sumpahmu serius untuk bohongin orang. Maka sumpah yang seperti itu bagaimana? Itulah yang Allah yu'akhidukum, ada hukumannya.
Ada hukumannya di dunia saja, ada hukumannya di akhirat juga. Hukumannya di dunia saja, seperti tadi, sumpah demi Allah saya tidak mau datang ke rumah bibi saya, berarti dia mau memutus silaturahim. Setelah itu, aduh saya harus ke rumah bibi saya. Dilanggarlah, dia melanggar setan untuk patuh kepada Allah, maka dia tidak dosa dengan melanggar sumpahnya, bahkan wajib dilanggar sumpahnya. Cuman dia harus kena kafarah di dunia, harus membayar di dunia, membayar denda. Kafaratu adapun kafarahnya adalah apa? It'amu asyrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang pertama adalah kafaratu it'amu asyrati masakin, suruh milih di antara 3. Memberi makan 10 orang miskin. Setiap satu orang miskin 1 mud. 1 mud itu 6,7 on kurang lebihnya. Jadi dihitung berapa duit itu? 6 kali 10 berarti 60 kilo. 6 on 6 kilo ya. 6 on kali 10 berapa sih? Bisa hitung-hitung enggak? Kalau ngitung pinter insyaallah, apalagi ada duitnya. Berarti 6 kilo ya. 6 kilo 1,7. Itulah, jadi kalau ada tiba-tiba bersumpah kayak tadi itu, yang harus dibayar kafarahnya Anda membayar beras 6,7 kilo. Anda berikan kepada fakir miskin. Ya. Diberikan kepada fakir miskin. Au kiswatuhum, atau baju. Ukuran baju adalah baju yang layak untuk menutup aurat mereka. Baju yang layak untuk menutup aurat mereka. Bahkan sebagian yang bisa digunakan untuk sholat. Menutup aurat yang cukup untuk sholat. Jadi kita beri untuk 10 orang miskin, beri makan 10 orang, atau memberi baju 10 orang, itu suruh pilih. Tahriru raqabatin, atau tahriru raqabatin, atau tahriru raqabatin, memerdekakan budak. Kayaknya nggak mungkin yang ini. Suruh milih antara memberi makan, membelikan baju, memerdekakan budak, suruh milih. Faman lam yajid, kalau ternyata kita tidak punya duit, nggak punya uang, nggak punya budak, maka fasyamu thalathati ayyamin, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari ini adalah jika kita tidak mau membayar uang tadi. Yang 3 boleh milih. Tapi setelah Anda tidak mampu, maka Anda puasa 3 hari. Nggak punya duit, wah, saya harus puasa 3 hari. Dan menurut mazhab kita, Imam Syafi'i, puasa 3 harinya tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Cuman menurut mazhab yang lain harus berturut-turut, karena di situ ada qiraat. Tapi qiraat ini dikatakan syadah. Qiraatnya adalah qiraat yang bukan mutawatirah. Yaitu dalam Al-Qur'an ini ada lanjutannya, thalathati ayyamin mutatabi'at. Tapi itu qiraat karena bukan mutawatir seperti hadis. Sehingga sebagian ulama mengambil 3 hari harus berturut-turut. Tapi menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka tidak diharuskan berturut-turut. Jadi boleh kita puasa hari ini, besok lusa, tapi sebaik-baiknya utang itu hendaknya segera dibayar. Sebaik-baik utang. Nah, itu caranya. Anda pikir, ini ibadah baru buat Anda yang sering sumpah. Supaya benar, supaya Anda tidak membiasakan sumpah, ada dendanya. Dendanya adalah Anda memberi makan 10 orang, setiap 1 orang 1 mud. 1 mud atau 6,7 on. 6,7 kalikan 10, atau baju 10 orang. Atau merdekakan 1 budak. Jika Anda tidak mampu, Anda boleh memilih setelah itu pilih pindah kepada tahriru raqabatin, memerdekakan puasa 3 hari berturut-turut. Niatnya adalah aku niat puasa bayar sumpah, gitu saja bahasanya. Niatnya nggak usah pusing-pusing. Puasa bayar sumpah, selesai. Kemudian zalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah cara Anda menebus kesalahan-kesalahanmu di dalam bersumpah. Kafarahmu di dalam bersumpah jika kalian bersumpah lalu kalian langgar. Wahfadu aymanakum, hendaknya kalian perhatikan itu. Kalian jaga sumpahmu. Jangan sampai kamu sumpah kau tinggal begitu saja. Kamu langgar, tidak kau bayar. Sehingga menjadi orang jago sumpah.
Yang suka bersumpah lalu tidak memikirkannya, maka tidak menjaga sumpah. Dan Allah memerintahkan, artinya sekali Anda ucapkan sumpah, hendaknya kau ingat terus itu sumpah. Ini kembali kepada yang pertama tadi. Jadi orang itu jangan gampang sumpah, susah ngingetnya. Sehari sumpah 16 kali, gimana ngingetnya? Na'udzubillah. Segala sesuatu pakai sumpah, ini model orang. Santri jangan suka sumpah billahi, demi Allah billahi. Kita sering dengan sumpah billahi wallahi billahi wallahi. Enggak boleh. Dan itu harus wahfadu. Jagalah sumpahmu. Segala selagi engkau bersumpah kau pegang itu sumpah. Dan harus kamu perhatikan, ada sumpah yang harus kamu langgar, ingat. Kamu sudah bersumpah untuk melakukan keharaman, kamu langgar. Demi Allah, aku harus minum khamr. Langgar tuh. Mau sumpah mau minum khamr. Demi Allah, saya tidak mau ke rumah bibi tadi. Langgar. Ada sumpah yang harus dilanggar. Tapi ingat harus pakai kafarah, bayar dan denda. Kayak tadi, salah satu guru kita, demi Allah saya tidak masuk kelas ini kalau kau begitu. Dia masuk kelas. Dia harus masuk kelas, harus ngajar. Kalau tidak ngajar bagaimana? Dia membayar. Tapi ada sumpah yang haram tadi, sumpah dengan dusta, hati-hati. Ini biasanya urusan perdagangan, jual beli, dan bab dosa gede, menggunjing. Nah ini biasanya omongan-omongan harus pakai sumpah. Demi Allah, ya Allah. Untuk pengukuhan, untuk menfitnah. Buhtan. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kita tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya ini kan harus kita syukuri karena ini ada hubungannya dengan sebelumnya. Kita tuh sering membuat susah dengan sumpah tadi. Yang semula boleh jadi tidak boleh. Urusan kita. Ternyata Allah memberikan syariat yang sangat indah. Diberi penjelasan. Kalau kamu sudah berjanji, demi Allah aku tidak mau makan daging. Sate enak, ngapain kamu sumpah? Aduh, gimana sih? Ya, sudah langgar sumpahmu kalau kamu pengen makan daging, tapi bayar, biar enak lagi. Jadi pakai sumpah-sumpah. Jadi seperti itu, la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Ternyata apa yang Allah berikan ini adalah memudahkan sebagian orang yang sudah mengikat dirinya tadi dengan sumpah. Demi Allah aku harus sholat setiap malam begini, beribu rakaat. Waduh, tak tahu tidak mampu dia. Akhirnya sholatnya menjadi sholat paksa berat. Saya paksain diriku harus begini. Kelanggar, tak tahunya enggak kuat. Maka bayar. Ini adalah kemudahan la'allakum tashkurun, agar kalian bisa mensyukuri nikmat tersebut. Ini saja, semoga Allah menjaga lisan kita agar tidak berdusta, dan jika kita harus bersumpah, semoga itu adalah sumpah kebenaran dan untuk kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Syukron kasiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu yang kita dapatkan kita dapat tambah dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bagi para pendengar pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kesempatan yang pertama kami berikan kesempatan untuk para jamaah. Bagi para jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau tanya Buya, misalkan di bulan puasa Ramadan kan misalkan apa nggak puasa gitu, nanti kan ada di kodo gitu ya. Nah itu misalkan lupa gitu, misalkan ada yang lupa berapa hari saya tuh nggak batalnya gitu, itu gimana mengkodonya gitu? Kenapa lupa? Dulu masih muda bisa gitu. Anggap saja gitu. Baik. Misalkan gitu ada, misalkan lupa terus itu gimana mengkodonya? Terus kiat-kiat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa aja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih menanyakan tentang tafsir yang tadi. Kalau misalnya sumpahnya para pejabat,
dokter, pengacara itu apa kafaratnya sama dengan yang tadi Buya sampaikan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama adalah jangan sampai ada di antara kita meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa ada uzur. Dan yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dia telah melakukan dosa besar yang seandainya ditambal, dibayar dengan puasa sampai mati tidak akan terbayarkan. Begitu besarnya meninggalkan puasa tanpa uzur. Maka dari itu harus tahu semuanya, apa sih yang menjadikan seseorang boleh meninggalkan puasa. Mohon segera dilihat dalam fikih praktis Buya, 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Jika Anda bukan termasuk 9 orang yang boleh berbuka puasa, maka di saat Anda berbuka, dosa besar. Jika Anda bukan anak kecil dan bukan orang gila, dan jika Anda bukan orang sakit dan juga bukan orang tua renta yang susah sakit, dan jika Anda bukan orang yang lagi hamil dan menyusui, dan jika Anda bukan orang yang lagi haid dan nifas, dan jika Anda bukan seorang lagi bepergian jauh, maka Anda wajib puasa. Lalu jika ada orang meninggal, na'udzubillah, kadang orang biasa meninggalkan puasa, di rumah sesedih tidak puasa. Subhanallah. Tidak puasa. Oh, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah Rahman Rahim, Allah Maha Kasih, membuka pintu tobat kepada siapapun. Yang lalu biarkan berlalu. Banyak orang punya masa lalu kelam, tapi Allah telah berikan cahaya iman dan tobat sehingga masa depannya terang benderang. Banyak orang dulu tidak pernah berpuasa, bahkan juga berjudi, bahkan juga mabuk, bahkan juga zina. Akan tapi setelah itu dibuka oleh Allah pintu kebaikan, terang benderang, masa lalunya hapus. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Maka kembalilah kepada Allah semua yang pernah meninggalkan puasa. Berjanjilah di Ramadan yang akan datang, aku harus berpuasa. Kemudian insya Allah pada minggu-minggu berikutnya akan kami sisipkan kembali tentang fikih puasa praktis agar semua dari kita ngerti. Maka jika Anda termasuk golongan yang boleh berbuka, Anda boleh berbuka. Dan jika orang boleh berbuka puasa, maka Anda haram mewajibkannya. Nenek Anda yang sudah tua renta, sudah sangat tua, kemudian susah untuk berpuasa, haram Anda mewajibkan puasa kepadanya. Tapi kalau mengajak dengan suka-suka boleh. Baik. Kemudian ada orang pada masa lalu sering meninggalkan puasa. Semua puasa yang ditinggalkan harus diqadha. Dan ngodoknya itu semestinya kalau waktu meninggalkan puasa itu karena bandel dia melanggar Allah, maka wajib dibayar kontan. Nggak boleh main-main. Akan tapi kadang sebagian dari kita ini karena kebodohan, pergaulan, sehingga belum punya ilmu, sehingga ya begitulah dia meninggalkan puasa waktu SMA dulu, ikut sana ikut sini, ya sudahlah. Kalau begitu wajib diqadha, bolehlah dicicil, tapi harus segera diselesaikan di tahun itu kalau bisa. Nah, bagaimana bilangannya? Bilangannya adalah Anda kira-kira, sebelum Anda mengqadha, Anda kira-kira. Setelah Anda kira-kira peritim, menghayalkan dulu, tahun pertama kira-kira berapa hari, tahun kedua, tahun ini, mulai dari umur balik Anda, bukan masa kecil. Mulai dari misalnya, tahun pertama kurang lebihnya 10 atau 12, 13, tulis 12, 13, 14, Anda jumlah, selesai itu, setelah itu Anda hitung, Anda ingat jumlahnya. Misalnya saya hitung rupanya saya itu sekarang umurnya sudah 30 berapa. Kemudian mulai dari 15 tahun. Berarti saya itu kurang lebihnya 13 tahun jarang puasa. Berarti 20 hari. Paling enggak puasa saya 10 hari. Berarti 20 hari kali berapa? 12 tahun. Kalikan 20 kali 2, 12. Setelah dikalikan 12 berapa? 240 hari. 240 hari. Lupakan yang lalu, Anda ingat bilangannya saja. Kenapa? Anda hendaknya mengingat bilangan saja supaya Anda tidak bawa kepada keraguan-raguan dulu. Berapa sih? Berapa? Sudah lupa. Jadi Anda kira-kira dulu dan Anda pastikan dengan kira-kira. Setelah itu Anda tidak usah pakai kira-kira, Anda percaya dengan bilangan yang sudah Anda pastikan. Berarti utangku berapa? 240 hari. Berarti saya sekarang harus mulai mengqadha 240 hari. 1, 2, 3, cicil. Sampai selesai.
Jadi gitu. Jadi dikira-kira dulu. Kalau Anda tidak ngira-ngira, biarpun Anda sudah puasa, mungkin melebihi daripada utang, Anda tetap dalam keraguan-raguan. Karena Anda belum pastikan berapa utangku. Sama utang dengan orang itu jangan nyicil bayar tapi nggak tahu utangmu berapa. Aku yang penting dulu banyak minjem duit. Berapa? Ya nggak tahu. Terus ya saya bayar. Sampai kapan? Pastikan dulu bu, utang saya berapa nih? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Sudah sekarang ngambil kesepakatan kira-kira. Anda ridho, saya ridho. Berapa kira-kira utang saya? Saya banyak sekali ngambilnya. Ya ini ngambil. Pusing saya ngitungnya. Sudah saya anggap utangmu 10 juta. Kan beres gitu. Kalau belum nggak beres, Anda bayar lagi. Anda merasa cukup, dia belum merasa cukup. Kan repot. Nah, jadi dikira-kira dulu berapa, baru Anda melangkah untuk mengqadha. Pastikan tentang bilangannya terlebih dahulu. Agar doa dikabul banyak sebab dia kabul. Yang paling utama dan pertama adalah makanan kita adalah makanan yang halal, baju kita adalah baju yang halal, minuman yang halal. Sebab biarpun orang telah memenuhi syarat-syarat dikabulnya doa seperti disebutkan dalam hadis, Imam Nawawi menyebutkan dalam arba'innya tentang seorang Ash'ath Akbar, ada seorang dengan baju compang-camping, menunjukkan kalau dia bukan orang yang lebih limang dunia, menunjukkan kalau dia adalah ahli ibadah. Ya muddu yadahu, menengadahkan tangan, cara berdoa menengadahkan tangan. Dan wa yaqulu ya Rabb ilhah. Jadi syarat-syarat terpenuhi doa sudah ada pada orang tersebut. Dengan menampilkan baju yang compang-camping di hadapan Allah, tidak ada tanda kesombongan, menengadahkan tangan, tanda mudah dikabul oleh Allah. Kemudian dia ilhah, mintanya ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Tapi Rasulullah mengatakan, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabul doanya orang kayak begitu itu? Kenapa? Makaluhu haram, masyrahu haram, malbasu haram, makanannya haram, bajunya haram, minumannya haram. Biarpun kita pakai sarana prasarana dikabul doa, biarpun di depan multazam sana atau pakai macam-macam sarana dikabul doa, tapi kalau makanan kita haram, minuman kita haram, baju kita haram, mobilnya haram, biaya umroh haram. Mau nangis-nangis di depan Ka'bah, ngapain kamu nangis? Nangisi keharamanmu dulu sebelum kau nangis di sana, kan begitu. Ini jadi dari itu paling utama. Kemudian setelah itu ada sebab dikabul doa. Sebelum berdoa kita dengan sholat 2 rakaat. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sholat 2 rakaat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat lalu menengadahkan tangan. Atau Anda panjatkan doa di tengah malam. Atau waktu khotib duduk di antara 2 khutbah. Atau menjelang Anda berbuka puasa. Banyak itu semuanya. Tapi syarat yang terpenting adalah tadi apa? Yang pertama adalah kehalalan dari yang kita makan, kita minum, dan yang kita kenakan dari pakaian kita. Sebab banyak orang kelihatan yang bisa menangis dalam doa, ternyata makanannya haram. Loh kok dikabul? Itu bukan dikabul, namanya istidraj. Mau dimasukkan ke neraka lebih dalam lagi itu. Jangan Anda bangga kalau dikabul doa Anda, tapi Anda masih makan yang haram. Jangan Anda bangga, jangan merasa itu pengkabulan doa Anda jika Anda adalah orang yang masih makan riba. Karena syarat dikabul doa sudah tidak Anda ambil makanan haram, kemudian Anda dikabul doa, itu bukan pengabulan yang sesungguhnya. Sebetulnya itu adalah istidraj. Akan dijauhkan lagi oleh Allah, na'udzubillah. Maka yang doanya tidak gampang dikabul ini sebetulnya ada satu sisi akan ditabungkan oleh Allah di akhirat nanti. Yang kedua, banyak berevaluasi. Kenapa ya kok doa saya belum dikabul? Ya, oh mungkin makananku haram, minumanku haram, dan seterusnya. Banyak berevaluasi. Sebab banyak orang tertipu seolah-olah doanya dikabul, padahal makanannya haram, minumannya haram. Tapi doanya dikabul terus. Doain orang katanya dikabul terus. Namanya istidraj. Na'udzubillah. Semoga Allah menjadikan doa kita dikabul yang sesungguhnya. Kemudian kalau ada apa namanya tadi? Sumpah, sumpah pejabat sama, nggak ada beda. Pejabat segede apapun jabatannya di hadapan Allah tetap hamba Allah kok. Kalau mati sama kayaknya kain kafan dimasukkan ke liang lahat, nggak ada beda. Cuman tanggung jawabnya saya yang beda. Kalau Anda orang kecil di kampung nggak punya tanggung jawab kecuali istri Anda. Kalau dolim pada istri neraka sudah cukup. Tapi kalau jadi pejabat nerakanya lebih gede lagi karena yang didolimi misalnya 20 orang atau 50 orang. Tapi kalau pejabat yang baik tentu lebih hebat daripada orang yang ada sembunyi di hutan sana. Karena dia ngurusi orang. Ngurusi orang banyak. Lalu bersumpah dokter dan sebagainya. Sumpah dokter sama. Yang penting sumpahnya dengan nama Allah, bukan sumpah pocong. Ada sumpah pocong.
Sumpahnya kepada Allah tapi pakai pocong-pocongan segala. Ya, ada sumpahnya dengan deminya bukan dengan demi Allah, nggak boleh. Ada yang sumpah pocong ya? Pernah? Sumpah itu wajar, sumpah dengan mengukuhkan apa yang akan diucapkannya dengan menyebut nama Allah itu sumpah. Sumpah pocong mungkin sumpah diseremkan saja itu. Mau jadi pocong kamu nanti. Semua akan dipakai pocong, dipakai. Jadi sumpah yang sesungguhnya, jadi kalau sumpahnya benar ya dengan nama Allah, demi Allah aku bersumpah bahwa aku akan begini-begini, itu adalah sumpah yang sah dan dia harus patuh. Kalau tidak maka dia telah melanggar sumpah tersebut, dan buah pelanggaran dari sumpah tersebut maka ia harus membayar kafarahnya. Baik, ini saja, wallahu a'lam bissawab. Mungkin karena waktu Bu ya, silakan ditutup dengan doa. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, cukup. Baik, sudah terlanjur pegang mic-nya supaya tidak kecewa. Silakan, silakan. Saya mau masalah sewa menyewa tanah. Nah, itu sawah yang disewakan itu zakatnya berapa? Sedangkan sawahnya itu banyak resikonya. Banyak apa? Banyak resikonya. Resiko. Resikonya kayak nitrat cair dan obat-obatan. Apalagi kalau banyak penyakit, zakatnya berapa itu? Yang Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Yang ditanyakan wabarakatuh. zakat sewa tanahnya atau zakat pertaniannya, Ibu, ada dua tadi. Ya, zakat sewa tanahnya. Baik, kalau baik saya sebutkan. Sewa tanah, Waalaikumsalam. Ibu. Assalamualaikum. Orang menyewakan tanah tidak wajib dizakati. Orang menyewakan tanah tidak wajib dizakati. Menurut kebanyakan para ulama, termasuk di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Saya punya tanah, ya kan? 10 hektar disewa oleh seseorang, maka itu tidak wajib zakat. Seperti saya menjual tanah juga tidak wajib dizakati. Baik. Cuman urusan menyewa tadi, ijtihadnya ulama mutaakhirin bukan menjual. Ini saya bedakan. Segala sesuatu yang menghasilkan, ini ikut usulnya mazhab Imam Abu Hanifah. Segala sesuatu yang menghasilkan tadi, maka wajib dizakati. Anda boleh mengambil ini kalau memang Anda ingin kemuliaan, boleh. Tapi yang nyewa, bukan jual. Kalau menjual mutlak tidak pakai zakat. Ini adalah fatwa akhir zaman yang menyesatkan. Tamak dengan duitnya orang kaya, ada orang jual aset suruh bayar zakat. Ini sakit yang menyuruh bayar zakat. Misalnya Anda punya aset tanah di tengah kota, dijual 50 miliar. Banyak atau sedikit? 50 miliar. Seberapa duitnya Bu? 50 miliar? Buat pondok saja. Maka biarpun duitnya 50 miliar, Anda tidak wajib zakat karena Anda menjual milik Anda sendiri. Anda bukan jual, bukan kerja jual beli, tapi Anda menjual. Ini ada fatwa akhir zaman, tamak dengan duitnya orang kaya. Kita itu haram loh ya, mengambil duitnya orang kaya juga haram, seperti halnya mengambil duitnya orang miskin juga haram. Nggak boleh, jangan mentang-mentang kaya langsung wajib zakat, nggak ada. Cuman kalau masalah sewa menyewa, Ibu yang bertanya, sewa menyewa ini, jika ini sebagian ulama dikembalikan pada usul mazhab Imam Abu Hanifah, segala yang menghasilkan. Kalau mazhab Imam Syafi'i adalah pakai fikih lama. Fikih lama itu apa? Fikih di dalam kitab fikih yang disebut fikih lama, kitab Fathul Qorib, Fathul Bu'in. Yang wajib dizakatkan cuma 6 hal. Pertanian, peternakan pun peternakan bukan peternakan ayam kayak begini yang dikembala bebas nggak bayar dan seterusnya. Ini hanya 6 saja. Perdagangan, pertanian, emas, perak, kemudian temuan, pertokoan, kemudian barang temuan, pertokoan, kemudian tambang, 5. Selebihnya enggak. Nah, kalau berpegang kepada fikih begini, nanti banyak orang kaya enggak bayar zakat. Sementara fikih berkembang. Tapi pun kita jangan sampai melanggar rambu-rambu yang jelas kayak tadi. Jual aset suruh zakat. Kalau pajak memang itu urusan negara. Biar dia urusan dengan Allah nanti, kan itu urusan masing-masing. Kalau zakat tidak, saya urusan dengan Allah dalam agama, tidak wajib zakat.
Kalau menjual aset. Tapi kalau Anda menyewakan gedung, disewakan, Anda punya gedung untuk pernikahan yang islami, tak taunya apa, saking ramainya orang rindu dengan pernikahan islami, maka di gedung itu dibagi tempatnya lagi, perempuan rapi semuanya. Setiap hari ada orang nyewa, Masya Allah, 1 juta setiap hari. Berarti sebulan berapa? 30 juta. Bersihnya 20 juta, banyak banget nih. Walhasil kaya. Sewa menyewa. Kalau sewa menyewa itu ada berputar duit, ada penghasilan. Maka ini ada dibenarkan, akan tapi ini pun mengikuti usul madhab Imam Abu Hanifah yang sudah diambil juga oleh sebagian fuqaha Syafi'i, yang ulama Syafi'i. Maka itu wajib zakat dengan 2 syarat. Yang satu adalah harus mencapai nisab dari hasil bersih. Nisabnya disamakan dengan emas atau perak. Kalau kita samakan dengan emas, kurang lebihnya adalah 90 graman kurang lebihnya. Senilai 90 gram emas. Duitnya sekarang berapa? Yang sering punya emas asli murni, anggap saja 500. Berarti kalau 90 berapa? 500 atau 600? Satu emas, nah, 600. 6 kali 9 berapa? Balik ke kelas 2 SD, hafalan matematik. 6 kali 9 berapa? 5. Berapa? 54. Ya sudah, kurang lebihnya 54 juta. Pokoknya ibu bener loh ya matematikanya, saya enggak ngitung loh ya. Kurang lebihnya 50 sampai 60 juta. Jadi kalau penghasilan Anda bersih, selain dari tukang sapu, tukang bersih, tukang jaga, kok bersih, dalam 1 tahun itu mencapai kurang lebihnya 50 sampai 60 juta, maka setelah kira-kira 1 tahun loh ya, 1 tahun, bukan sekali keluar banyak begitu, enggak, 1 tahun diperkirakan sampai mencapai 60 jutaan, maka saat itu Anda ikut pendapat ini wajib mengeluarkan zakat, tidak banyak, cuma 2,5%. Tapi ingat, dari semuanya sudah dibersihkan untuk semuanya, bukan harga kotor, bukan kotornya. Nah ini termasuk ini adalah karena ada penghasilan. Jadi seperti itu Bu zakatnya. Kalau ada orang nyewa kepada ibu, setahunnya berapa? Setahunnya 25 juta Bu ya. Oh ya sudah, nggak wajib zakat. Kalau mau sedekah, sedekah saja. Setahunnya 30 juta, nggak wajib zakat. Nah, setahunnya 100 juta, gede nih, wajib zakat 2,5%. 2,5% saja. Tapi kalau belum mencapai itu, tidak wajib zakat. Baik. Kemudian itu tadi masalah orang dan sebagainya, apa hubungannya? Kalau sudah disewa, ibu biarpun banyak tikusnya, ada harimaunya juga ada masalah. Nah, karena sudah nyewa, jadi enggak urusan jadi. Jadi Anda disewa misalnya. Cuman mungkin yang ditanyakan ibu ada sedikit bingung, mungkin bagaimana dengan pertanian dari nyewa? Mungkin seperti saya sambung sekali. Orang nyewa, Anda nyewa tanah 10 hektar buat pertanian, maka Anda wajib mengeluarkan zakat yang bercocok tanam, bukan yang punya tanah. Anda bertani cocok tanam wajib membayar zakat. Nah, zakatnya pun kalau memang kita itu pakai pengairan, desal dan sebagainya, itu pun tidak semua pertanian dikeluarkan zakatnya. Dalam madhab Imam Syafi'i hanya pertanian makanan pokok saja. Makanan pokok adalah beras, jagung yang jadi makanan pokok. Itu adalah zakatnya, zakat an-nabat. Zakatnya atau muasyarat, zakatnya adalah 10% kalau memang kita tidak pakai perawatan air. Airnya dari air hujan. Tapi kalau pakai air, nah nisful usri, separuh dari 10%, 5%. Kok banyak banget itu ya. Nah, banyak 5%. Sebab apa? Pertanian itu lebih banyak nganggur. Setelah nanam kan ditinggal. Kalau toko dijaga setiap hari kan, coba toko nggak dijaga, nggak ada yang beli. Kalau pertanian lihat, kelihatannya Allah kok kayak tidak adil, ini kan kurang ajar kepada Allah. Coba yang namanya pertanian itu adalah kita hanya bercocok tanam di awal saja, setelah itu Anda nongkrong sambil makan roti, makan singkong sambil lihat hijau itu. Setelah itu nanti sebulan kemudian baru ini. Kerjaannya tidak terlalu banyak. Nah, obat tidak masuk dalam bab ini. Jadi itu wajib zakatnya seperti itu. Jadi kalau memenuhi nisab juga, nah, nisabnya nanti ada, nisabnya sudah kita perkirakan kurang lebihnya adalah 7,5 kuintal beras. Nah,
7 kalau beras. Kalau jadi padinya adalah ya dijadikan padi. Kurang lebihnya kalau katanya petani, kita waktu tanya, asalkan dia jujur, saya tidak ngerti, tukang selip. Jadi kalau 7 kuintal setengah beras itu padinya berapa? Padinya kurang lebihnya 1,1 1,2. Nah, berarti kalau ibu sudah punya panenan sebanyak 1,2 ton ya. Ton ya, 1,2 ton. 1 ton, 1,2, maka sudah wajib mengeluarkan zakatnya berapa tadi? 5%. Tidak usah pelit, sudah dikasih banyak kok, ngasih 5% saja susah ya. Baik. Adapun yang lainnya kami kembangkan lagi. Sekarang ada pertanian yang bukan dari makanan pokok. Saya petani tomat dan sebagainya. Maka kalau petani tomat tadi caranya seperti yang pertama tadi, tidak boleh kita samakan dengan cara mengeluarkannya zakatnya beras, makanan pokok. Tomat, lombok dan sebagainya, nanti itu seperti zakat penghasilan yang lainnya seperti kontrakan dan lainnya, maka dibersihkan dari biaya dan sebagainya. Dibersihkan dari biaya dan seterusnya. Kalau beras tadi tidak. Kalau beras itu pokoknya kalau padi itu langsung dipotong 5%. Kalau ini perlu dibersihkan dulu dari pembiayaan dan sebagainya. Kemudian sisanya, jika dalam setahun itu kok mencapai 60 juta, baru dikeluarkan 2,5%. 2,5%, itu saja. Semoga Allah menjadikan kita ahli zakat semuanya. Semoga kita tidak pernah nerima zakat. Amin. Mau nerima zakat? Nyungsep dulu, larat dulu. Maka dari itu, jangan sampai kita itu mengambil haknya orang lain. Maka saya sebutkan ini adalah pernah kami hadirkan dalam salah satu acara 3 penjahat di dalam masalah zakat. Mohon dilihat lagi, insya Allah dihadirkan lagi suatu ketika. Yang pertama adalah orang kaya tidak mau bayar zakat. Yang kedua adalah orang yang tidak berhak nerima zakat ngaku-ngaku nerima zakat. Orang tidak berhak nerima zakat ngaku-ngaku, itu penjahat karena akan mengambil haknya orang fakir. Seperti pondok pesantren ini yang bangun adalah orang kaya atau orang-orang yang bukan duitnya orang fakir. Jadi untuk bangun pondok ini dan masjid adalah duit lebihanmu, bukan duitnya orang fakir. Duit yang harus Anda zakati, zakat duitnya siapa? Duitnya orang fakir. Tidak boleh untuk bangun pondok ini. Maka saya akan menjadi penjahat jika ternyata duitnya orang fakir saya gunakan untuk gedung. Sementara yang masuk di gedung orang kaya juga ada di situ. Naudzubillah. Coba gedung kita kan orang kaya juga banyak. Yang duduk di sini misalnya buat majelis ilmu. Gedung ini kan yang duduk orang kaya juga banyak. Kalau sampai ini dari duitnya orang fakir, saya zalim kepada orang fakir. Maka kalau Anda membantu pondok jangan dari duit zakat, dari duit pribadi Anda untuk masuk surga, meluncur ke surga. Tapi cepat-cepat. Bangunannya belum beres-beres. Nah, itu. Jadi masalah itu. Kemudian penjahat yang ketiga adalah orang pengurus zakat. Pengurus zakat membagikan kepada orang yang tidak berhak. Anda pengurus zakat, awas hati-hati. Pengurus zakat di musola-musola, kalau Anda tidak punya ilmu jangan ngurusi, itu daftar ke neraka. Kalau Anda mengurusi zakat Anda tidak punya ilmu. Atau mengambil zakat dari orang yang tidak wajib kayak tadi itu, orang jual aset langsung dipotong zakat kayak pajak saja, potong zakat. Atau zakat Anda berikan kepada yang tidak berhak. Naudzubillah. Anda memberikan kepada orang yang tidak berhak atau ke tempat yang salah, maka itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatul fuqara dan seterusnya. Ada 8 kelompok itu. Kemudian fisabilillah itu jangan diperlebar. Fisabilillah itu para ulama mengatakan itu adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jika Anda pergi ke Suriah membela kaum muslimin atau pergi ke Palestina, biarpun Anda kaya tapi Anda berjuangnya gratis, maka Anda mendapatkan zakat. Tapi jangan diperlebar kepada yang lainnya lalu dapat nanti bermasalah. Anda menjadi orang yang melakukan kesalahan dari bentuk yang ketiga. Tidak punya ilmu atau salah di dalam membagikan zakat, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ibu, nggak ada pertanyaan lagi karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pendaftaran santri tafakuh, mohon terbatas sekali. Santri tafakuh adalah anak kelas dewasa 15 tahun atau 14 tahun ke atas untuk belajar tafakuh, untuk menjadi ustadz, ulama, nahwu, sorof, fikih dan seterusnya.
mulai 1 Rajab hingga 5 Ramadan. Pendaftaran santri pejuang, kita juga santri pejuang. Ada orang yang punya waktu ingin berjuang di sini. Apakah berjuang dengan tenaganya atau berjuang dengan apapun yang ia miliki, kita perkenankan. Mereka pun tetap bisa belajar. Cuman tidak terlalu fokus untuk belajar. Tapi lebih banyak berjuang, karena kita perlu orang yang saat ini juga mulai berjuang. Kalau semua belajar saja, siapa yang berjuang? Adapun pahala jadi santri berjuang tidak kalah dengan yang lainnya. Kenapa? Santri berjuang ini akan berkhidmah untuk yang lainnya untuk mencetak ulama. Maka anak-anak yang lain jadi ulama pangkatnya tinggi, maka santri pejuang ini lebih tinggi lagi. Karena apa? Berjalannya pondok ini karena santri pejuang. Berjalannya pondok ini karena santri pejuang. Mohon ikut santri yang serius. Kemudian pendaftaran ini kita menambah kelas untuk anak-anak SMA. SMA sudah ditutup beberapa bulan yang lalu. Kemudian ada inisiatif baru karena kita menemukan kelas baru lagi, darurat ya. Kita buat kelas lagi, suruh dilihat kelas saung dan sebagainya. Yang mau mendaftarkan SMA ku segera. Hingga tanggal 13 Saban sebentar lagi ditutup. Baik, kemudian untuk mohon doa untuk menunjang kelancaran dakwah ini yang sudah pernah kami sampaikan. Kita akan perlu pengeditan video dan sebagainya. Ada sedikit-sedikit kita sengaja cicil kita sampaikan. Untuk bahan Anda dalam memanjatkan doa, ada kita perlu meja editor. Kurang lebih nilainya 6 jutaan. Biayaan pengadaan tenda, karena nanti kalau hari Ahad pada kepanasan di sini, kita akan buat tenda, 1 unitnya 12 juta, enggak tahu butuh berapa unit, 1 juta, 1, 2 atau dulu, 3 dulu. Kemudian pelebaran, jadi inventaris barang-barang pondok ini, mobil pondok ini yang sebanyak itu, tidak punya tempat parkir, akan kita buatkan tempat parkir untuk menjaga barang-barang pondok pesantren agar rapi di sini, sehingga tempat parkir itu nanti setelah kalau musim pengajian digunakan pengajian, jika malam dan tidak pengajian dipakai untuk parkir mobil agar terlindung dari panas dan hujan, biar lebih awet lagi. Kemudian untuk server, alhamdulillah kemarin sudah ada yang mencukupi. Kemudian juga kami himbau bahasanya, undanglah ahli surga dengan minta kepada Allah, ya Allah kirimkan ahli surga untuk bisa menyelesaikan 2 pembangunan besar raksasa. Yang pertama adalah pembangunan besar ini untuk dak yang ketiga, lantai 3 adalah kurang lebihnya 1,2 miliar, itu sampai selesai. Ada yang kedua sekarang lagi dijalani oleh hamba-hamba Allah. Allah mengirim hamba Allah. Kemudian di Pondok Putri juga akan kita angkatkan lagi. Itu kalau diperkirakan nilainya adalah semuanya ya kurang lebihnya 1 miliaran. Semua miliar-miliar. Wah, jangan mikir kalau urusan dengan Allah jangan pusing. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala selama ini coba, kita dengan Allah nggak pernah pusing kita. Nggak pernah kita harus pakai pusing-pusing. Kita nyantai semuanya, alhamdulillah, karena Allah Maha Kaya dengan hamba-hamba yang dicintainya. Maka doakan semoga Allah mengirim hamba Allah yang bisa menyelesaikan pembangunan. Mungkin tidak harus 1,2 M, mungkin bisa menyicil. Saya akan mencukupi besi untuk bondeknya bondek apa istilahnya, untuk loteng, untuk daknya. Kurang lebihnya berapa ratus? 500-an. 500 dulu. Setelah itu saya akan ngirim batanya berapa kira-kira berapa DO. Silakan boleh, enggak apa-apa. Saya hanya ngirim doa saja Buya. Sangat bagus. Itu yang kita tunggu, doa. Yang penting jangan ada ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Dan juga untuk bergabung dalam infak al-bahjah yang biarpun minimal Rp1.000, jangan sampai ada yang tertinggal dari rombongan kemuliaan ini. Sehingga terus berjalan Anda dalam program kemuliaan ini, sehingga Anda diam-diam tanpa Anda sadari, Anda merasa memiliki program pondok pesantren ini, maka di saat seperti itu, semakin dekat ikatan kita, dan tidak akan dipisahkan oleh Allah, insya Allah, sampai kita mati, dan kelak kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengumuman yang lain, pengajian Umi, Maulid Muslimah, khusus Muslimah menyambut Ramadan, untuk ibu-ibu. Hari Rabu 20 Sya'ban, atau 17 Mei. Pukul 7.30 sampai selesai. Di sini, nanti di steril semuanya, tidak ada bapak-bapak minggir semuanya keluar. Bapak-bapak dari pintu sana langsung ke belakang. Di sini khusus ibu-ibu semuanya. Aman nanti. Aman ibu, nggak ada laki pun satu. Syutingnya pun perempuan, semuanya perempuan, semuanya ini bebas ibu di sini. Ini adalah maulid khusus untuk wanita. Dan kita buat, insya Allah sangat terhormat majelisnya, ibu-ibu tidak usah ragu. Insya Allah ini khusus wanita. Dari ujung sana, ujung lu wanita semuanya. Baik. Kemudian kajian Minhajul Abidin nanti malam di Weru, majelis bulanan Bahjah Bogor nanti malam juga, majelis Muslimah Kuningan sore ini, Muslimah Kuningan lantai dasar Masjid Syiarul Islam di Kuningan, majelis Muslimah Kuningan sore ini. Yang mestinya kami tadi malam kami di perjalanan ya. Jadi sore ini insya Allah dengan Umi di Syiarul Islam.
Isra Mi'raj hari Senin malam Selasa di At-Taqwa insyaallah. Kajian akhwat untuk remaja putri. Untuk Isra Mi'raj adalah malam Senin yang akan datang, tanggal 28 Rajab. Kemudian hari Ahad, kapan hari Ahad? 24 Rajab. Besok. Besok insyaallah juga ada, mungkin bisa disaksikan di TVRI. Itu adalah juga Isra Mi'raj. Jika ada waktu sekitar jam 1 siang Isra Mi'raj dengan kami insyaallah. Tapi kita di sini. Jadi ini itu kita di sini. Kita acaranya di sini. Kita ada acara di sini juga. Kita di sini tidak usah Isra Mi'raj besok. Yang jelas tanggal jam 1-nya ada Isra Mi'raj di TVRI. Kemudian kajian muslimah Cirebon besok insyaallah. Sini saja. Bismillah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta-Mu. Ya Allah, kehadiran kami ke tempat ini karena kami ingin mulia, ingin Engkau muliakan. Maka ya Allah, jangan sampai kami pulang dari tempat ini kecuali Kau kabul hajat kami. Kau penuhi keinginan kami, Allah. Kami ingin mulia, kami ingin jauh dari sebab kehinaan. Kami ingin jauh dari segala kemaksiatan, ya Allah. Pandang kami, ya Allah, dengan kasih sayang dan cinta-Mu. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang sering bermaksiat, kami mohon, ya Allah, ampuni berkat majlis mulia ini, Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan berikan kesadaran, ya Allah, akan dosa-dosa, ya Allah, yang mereka lakukan, ya Allah. Jadikan mereka semakin takut dengan hukuman-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Dan kami mohon rindukan kami kepada kemuliaan. Dan berikan kepada kami pemahaman yang benar kepada Al-Quran. Dan jadikan kami mudah mengamalkan isi Al-Quran. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari berbuat zalim dalam urusan zakat ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kami hamba-hamba yang menerima zakat. Jadikan kami hamba yang selalu membayar zakat, ya Allah. Dan jangan sampai kami salah dalam mengurusi zakat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kami mohon ampuni mereka. Dan Kau berikan kesadaran. Dan jadikan dia ahli puasa, ya Allah. Di kedepan hari, ya Allah. Dan jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau seksa lagi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang di sini berikan ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Yang telah berjuang di sini berikan ketulusan, keikhlasan dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini hamba-hamba-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Orang-orang ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang. Apakah dengan ilmu mereka, dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka atau panjatan doa ya Allah. Kami selalu bergabung dalam kemuliaan ini ya Allah. Bergabung dalam kemuliaan dan jangan Engkau keluarkan kami dari program kemuliaan ini ya Allah. Engkau maha tentang kami dan kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah. Yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang belum menikah berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan Allah pandanglah anak-anak kami dan santri kami dengan kasih sayang-Mu. Jadikan mereka kekasih-kekasih-Mu. Hamba-hamba yang Kau muliakan ya Allah. Dan berikan kepada orang tua mereka kemudahan ya Allah dalam mencari rezeki yang halal untuk berjuang. Dan menghantarkan putra-putri mereka dalam kemuliaan. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.